Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian menyaksikan video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini banyak viewersnya. Langsung saja kita ke videonya. Lego! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Izudin Farinuriwan dengan NIM 1807963. Oke, baik, di sini saya akan mereview salah satu buku yang sudah saya beli dan sudah saya baca sebelumnya. Dan buku tersebut adalah yang saya pilih, buku dari Bapak Munif Chatib yang berjudul Gurunya Manusia. Kita ketahui bahwa Munif Chatib ini adalah penulis buku yang sebelumnya adalah penulis buku bestseller, yaitu Sekolahnya Manusia. Jadi buku Gurunya Manusia ini adalah kelanjutan dari buku Sekolahnya Manusia, yang dimana salah satu buku termasuk bestseller buku yang ditulis oleh Bapak Munif Chatib. Jadi buku Gurunya Manusia ini dimana banyak sekali terdapat poin-poin penting, yaitu dimana buku ini membahas tentang seperti apa menjadikan semua anak istimewa dan semua anak itu juara di mata seorang guru ataupun di mata seorang orang tua. Lalu ada pembahasan tentang poin-poin mengenai strategi multiple intelligence itu seperti apa, mengembangkan persepsi itu seperti apa, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas bersama-sama, oke? Nah, buku ini adalah cetakan yang terbaru, yang dimana yang cetakan edisi lama, yaitu yang edisi ke-1 itu. Cetakan satunya itu pada bulan Mei tahun 2011. Nah, yang ini adalah edisi terbaru. Yang dimana cetakan pertamanya itu terdapat pada bulan Mei tahun 2016, dan cetakan ketiganya itu bulan Mei tahun 2018, dan diterbitkan oleh Kaifa Learning. Oke, buku ini terdapat 5 bab pembahasan. Yaitu bab yang pertama yaitu membahas tentang babnya itu berjudul Majulah Pendidikan Indonesia, yang dimana mungkin Bapak Munif Chatib sangat ingin membahas tentang pendidikan Indonesia, yang dimana salah satu peran penting bagi kemajuan bangsa ini adalah pendidikan. Kalaupun pendidikan bukan merupakan suatu hal yang penting, lalu apa yang membuat bangsa ini maju supaya anak-anak muda atau generasi-generasi yang muda itu ingin memajukan bangsa ini gitu. Oke, karena bagaimana tidak, pendidikan merupakan suatu hal yang penting demi kemajuan bangsa ini, karena pendidikan itu sendiri yang akan membangun moral suatu bangsa, yang akan membangun moral bangsa dan juga isinya, dan juga yang akan membangun moral anak-anak muda yang dimana nantinya akan memajukan bangsa ini. Nah, begitu pula dengan pembahasan pendidikan ini, yaitu ada beberapa kriteria yang dapat meningkatkan kualitas suatu pendidikan, yang dimana disebutkan di situ. Yang pertama yang sudah pasti, yaitu kualitas seorang guru. Itu sangat mutlak benar adanya, karena seorang gurulah yang menyampaikan ilmu sekaligus menyampaikan pesan moral kepada siswa atau peserta didik yang diajar oleh seorang guru tersebut. Dan si peserta didik itu pun pasti akan menerapkan apapun ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Jadi kalaupun guru tersebut tidak berkualitas, lalu bagaimana guru tersebut akan menyampaikan pesan moral atau ilmu-ilmu kepada peserta didiknya, yang dimana tujuannya untuk mencapai suatu pendidikan yang berkualitas gitu. Nah, lalu yang kedua adalah memahami kebutuhan peserta didik gitu. Di samping ilmu dan pesan moral yang diberikan oleh seorang guru juga harus memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Jangan sampai kita memberikan pesan moral ataupun ilmu-ilmu, jangan sampai kita tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu memahami kearifan dan potensi lokal, dan yang terakhir yaitu mendesain desentralisasi kurikulum. Jadi bab pertama ini yaitu membahas mengenai betapa pentingnya peran pendidikan terhadap kemajuan bangsa Indonesia ini.
Nah, lalu yang kedua, bab yang kedua yaitu di sini berjudul menjadi gurunya manusia. Nah, inilah dimana kita dapat memahami bahwa pekerjaan seorang guru ataupun pekerjaan seorang pemberi materi, ya mungkin bisa dibilang guru ataupun dan yang lainnya, itu sangatlah tidak mudah, karena di samping kita harus menyampaikan ilmu, kita juga harus dituntut menjadi sebagai pengganti orang tua di sekolah ataupun dimanapun kita menuntut ilmu seperti itu. Jadi selain menyampaikan ilmu, guru juga diharuskan dan dituntut untuk menyampaikan pesan moral terhadap siswa ataupun peserta didik. Jadi sebagai pengganti, ya guru sebagai penggantinya orang tua seperti itu. Nah, di samping itu juga guru bukan hanya menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan pada saat jam pelajaran ataupun pada saat jam-jam sekolah. Tetapi di sini Bapak Monikatif juga menaruh harapan bahwa guru juga harus bisa menanamkan ilmu-ilmu atau pesan-pesan moral seperti itu, yang dimana juga menaruh konsep-konsep menjadi gurunya manusia seperti itu. Mungkin salah satunya yang bisa dapat saya sampaikan yaitu adalah komitmen. Jadi komitmen untuk mengajarkan pesan-pesan moral terhadap siswa-siswanya selain menyampaikan ilmu-ilmunya. Seperti itu. Lalu bab yang ketiga yaitu adalah mengenai apersepsi. Apersepsi, jujur saya baru pertama kali mendengar teori apersepsi ini dalam konsep pendidikan manusia ya. Dimana bahwa apersepsi di sini dijelaskan bahwa arti mendasar dari apersepsi adalah manusia adalah makhluk pembelajar. Seperti itu. Nah, apersepsi ini sendiri yaitu memiliki kaitan yang erat di dalam proses pembelajaran. Dengan adanya apersepsi, maka kita dapat memberikan dasar awal siswa untuk mempelajari materi-materi baru yang akan disampaikan oleh guru. Dengan demikian, maka apersepsi dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi, ya mungkin manusia memang sudah haknya gitu untuk belajar. Karena kalaupun tidak, kita gimana ingin tahu yang namanya dunia tentang pendidikan. Kalaupun tidak, kita bagaimana bisa tahu tentang ilmu-ilmu selain di luar pendidikan seperti itu. Lalu bab yang keempat yaitu belajar dengan multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini adalah salah satu mengajar yang tepat atau bahkan dianjurkan bagi para guru dalam proses belajar mengajar, karena arti dari multiple intelligence ini sendiri adalah yang dimana guru mengajar dengan menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajar siswanya. Mungkin bisa kita tarik satu contoh kasus ya yang sangat menarik yang saya sempat baca. Jadi mungkin banyak para siswa-siswa di sekolah yang mungkin tidak senang dengan pelajaran matematika. Nah, itu saya kaitkan dengan materi ini, dimana ini mungkin ada hal yang salah gitu antara apakah si gurunya yang salah dalam menyampaikan materinya atau apakah si muridnya yang tidak senang dengan sikap si gurunya atau sifat si gurunya, dan apakah si gurunya ini menyampaikan materinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si siswa tersebut, dan yang dimana menjadikan satu mata pelajaran tersebut yaitu pelajaran matematika menjadi sulit dan sangat banyak tidak disukai, berbeda dengan pelajaran mungkin yang banyak disukai oleh siswa yaitu pelajaran olahraga mungkin, yang dimana karena pelajaran olahraga itu kan menyenangkan ataupun gurunya juga asik, ataupun setiap pelajaran olahraga itu apa yang diinginkan dan apa yang dipengin oleh seorang siswa itu dapat tersampaikan gitu, dapat tersalurkan gitu. Ya mungkin kalaupun misalkan si guru matematika ini dapat menyampaikan materinya dengan apa yang diinginkan oleh siswanya ataupun apa yang dibutuhkan dan apa yang sesuai dengan gaya belajar siswanya ini, mungkin
paradigma seorang siswa terhadap pelajaran matematika itu sulit mungkin bisa saja dirubah seperti itu. Jadi bukan salah si mata pelajarannya, mungkin bisa jadi ya itu tadi, apakah salah si gurunya ataupun salah si siswanya memandang matematika itu sulit, atau gaya belajarnya saja yang salah seperti itu. Nah, lalu bab yang terakhir di sini adalah bab yang kelima, yaitu membuat lesson plan kreatif. Yang dimana lesson plan kreatif ini atau bisa dibilang sebagai perencanaan yang dibuat sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Mungkin apa ya, bisa dibilang FPP mungkin, atau hal yang sebagainya gitu. Jadi bagaimana tidak, karena perencanaan ini yang dibuat sebelum memulai pembelajaran akan menyusun konsep-konsep yang dimana nantinya kita akan memulai suatu pembelajaran gitu. Kalaupun tidak, kita tidak membuat rencana pelaksanaan ini, ya bagaimana kita akan menyampaikan atau memberikan pelajaran kepada siswa ini secara terkonsep ataupun secara terstruktur seperti itu. Karena bagi seorang guru sangat penting untuk merencanakan sebuah kegiatan pembelajaran atau lesson plan ini seperti itu. Karena bagi saya menggunakan lesson plan kreatif ini menurut pakar pendidikan pun cukup efektif gitu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin segitu saja yang dapat saya review mengenai isi buku Menjadi Gurunya Manusia ini dari Bapak Munif Catif. Ya, kuncinya yaitu adalah mungkin yang dimana nantinya kita yang akan menjadi seorang guru ataupun guru-guru yang sekarang sudah menjadi seorang guru, yang diharapkan oleh Bapak Munif Catif itu sendiri dalam menulis buku ini adalah mengubah pola untuk mengajar seorang siswa, yang dimana kita bukan hanya sebagai seorang guru, tapi kita juga menjadi gurunya manusia, yang dimana kita harus memandang semua murid atau semua anak peserta yang kita didik itu adalah seorang juara dan menyamaratakan semuanya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada yang kurang dalam penyampaian review buku saya, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.